Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan masuk ke pembelajaran 2 ya. Nah, di sini ada Edo. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Jadi hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Nah, sebelumnya yang dimaksud dengan lagu daerah itu apa? Lagu daerah adalah lagu yang lahir dan berkembang dari budaya daerah setempat dan bersifat turun-temurun. Ini lagu daerah memiliki karakteristik sederhana, untuk syairnya itu sederhana, bersifat kedaerahan. Jadi maksudnya bersifat kedaerahan itu dari bahasanya, biasanya dari bahasanya itu juga bahasa daerah masing-masing. Terus bersifat turun-temurun, jadi lagunya itu sama, bersifat turun-temurun. Dan juga jarang diketahui penciptanya. Jadi penciptanya itu jarang diketahui penciptanya siapa yang menciptakan lagu. Nah, ini karena Edo ini berasal dari Papua, dia akan menyanyikan lagu daerah dari Papua yang berjudul Yamko Rambi-Yamko. Mari kita bersama-sama mendengarkan lagu daerah dari Papua. Ya, itu tadi lagu daerah Papua yang berjudul Yamko Rambi-Yamko yang telah dinyanyikan oleh Edo. Nah, saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kalian masih ingat kan tentunya dengan tempo? Yang dimaksud dengan tempo itu apa? Itu pada waktu tema 6 ya, tema 6 itu sudah kita bahas tentang tempo. Ini kita mengulas lagi. Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan itu adalah tempo. Jadi tempo di sini ada 3 macam.
ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, ini tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pada waktu tema 6 dulu kan kita sudah membahas ya untuk istilah-istilah dari tempo. Nah, jadi ada yang lambat sekali sampai ke tempo yang cepat sekali, itu ada largo, lento, dan lain sebagainya sampai presto. Nah, itu untuk tempo-tempo lagu ya. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Ini notasi angka dan ini notasi balok. Nah, ini ada tinggi nada oktav rendah ya. Tinggi nada oktav rendah ini ciri-cirinya ini ada angka dari angka 1 sampai 7 yang di bawahnya ada titik. Nah, angka ini dari angka 1 sampai 7 ini berurutan ya nadanya. Ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi itu. Jadi 1 sampai 7 ini merupakan nada. Nah, tapi ini yang ada titiknya di bawah itu adalah tangga nada dengan oktav rendah. Sedangkan ini notasi yang tidak ada angkanya, yang tidak ada titiknya itu merupakan tangga nada oktav sedang. Jadi dia hanya angka saja. Itu berarti oktavnya sedang, tangga nada beroktav sedang. Sedangkan notasi angka yang di atas angkanya itu ada titiknya, itu merupakan tangga nada dengan oktav tinggi. Jadi ini ada rendah, titiknya di bawah ya, diingat-ingat. Untuk sedang itu tidak ada titiknya, jadi hanya angka saja. Dan untuk tinggi itu titiknya di atas. Nih. Semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri itu nada semakin rendah. Jadi yang dimaksud dengan tangga nada itu apa? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Maksudnya naik atau turun itu ya ini tadi ya. Untuk tangga nadanya itu ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Jadi untuk tempo tadi kan ada 3 ya. Ada tempo cepat, ada tempo sedang, dan ada tempo lambat. Kalau tempo cepat itu biasanya untuk lagu yang bersifat riang, jadi penuh semangat. Itu untuk tempo cepat. Dan untuk tempo sedang itu mendayu-dayu. Nah, itu untuk lagunya itu biasanya lagu yang mendayu-dayu. Dan untuk tempo lambat itu biasanya itu dipakai untuk lagu yang bersifat sedih, bisa bersifat sedih, atau biasanya dipakai untuk menidurkan anak. Untuk ini tadi, untuk yang korambiambo tadi itu menurut kalian termasuk lagu daerah dengan tempo apa? Tempo cepat, tempo sedang, atau tempo lambat? Betul. Jadi Yamko Rambe Yamko ini merupakan lagu daerah yang tergolong bertempo cepat karena dia lagunya riang ya, penuh semangat. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, setelah Edo dan teman-temannya bernyanyi, Pak Guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, ini untuk cerita rakyat ya, cerita rakyat di Papua ini dengan judul Kasuari dan Dara Mahkota yang bercerita tentang kisah seekor burung kasuari yang serakah ya, burung kasuari yang serakah dan burung dara yang pintar. Nah, itu merupakan cerita rakyat ya. Tentunya cerita rakyat itu termasuk juga cerita fiksi. Nah, kemarin kan sudah kita bahas cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu belum tentu benar ya, itu kebenarannya. Jadi itu hanya cerita yang
cerita khayalan. Cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Nah, ini jenis-jenis cerita fiksi antara lain, ini ada cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Nah, cerpen itu cerita pendek, jadi disingkat dengan cerpen. Selanjutnya ada novel. Novel itu cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya, itu novel. Jadi ini ceritanya bukan cerita pendek lagi ya, tapi novel itu biasanya ceritanya sangat panjang. Terus ada saga atau cerita panji. Nah, ini jadi cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan, itu saga. Terus ada legenda. Legenda itu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Terus ada juga fabel itu adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, ini. Terus ada mite itu cerita yang punya latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Nah, ini term ini adalah mite. Jadi untuk Kasuari dan Daramakota ini menurut kalian cerita fiksi jenis apa? Cerpen, novel, saga, legenda, fabel, atau mite menurut kalian? Ya, betul. Jadi Kasuari dan Daramakota ini merupakan jenis cerita fiksi fabel. Karena apa? Karena cerita ini menggambarkan watak manusia ya. Watak manusia itu ada yang serakah, sombong. Nah, tapi diperankan oleh hewan, diperankan oleh burung Kasuari dan burung Daramakota ini tadi. Nah, itu merupakan fabel. Lanjutkan, pada saat mengayuh itu, pada saat jalan ramai itu Edo mengayuh sepedanya itu pelan-pelan. Nah, jadi dia memberi gaya pada saat mengayuh itu pelan-pelan sehingga laju sepedanya lambat. Nah, tapi pada saat tidak ada atau jalan sepi dia mengayuh sepedanya kuat. Nah, itu jadi dia menambah gaya pada waktu mengayuh sepeda, jadi agak cepat. Nah, seperti ini. Nah, jadi laju sepedanya nanti juga akan bertambah cepat. Nah, itu yang jadi bisa disimpulkan bahwa gaya itu berpengaruh terhadap gerak benda. Pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Ini jadi gaya otot itu dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, bisa mengubah arah gerak benda dan juga mengubah bentuk benda. Tuh, jadi ini untuk pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini pada waktu kita menendang bola, bola itu sebelum ditendang itu diam. Nah, jadi terus pada waktu kita tendang itu bolanya akan bergerak. Nah, bergerak. Sedangkan pada waktu bola bergerak tadi kita hadang dengan kaki, akhirnya bola itu menjadi diam. Nah, itu. Terus juga memotong kue. Nah, memotong kue ini memberikan tekanan pada kue sehingga kuenya bisa terpotong. Ini merupakan gaya otot juga. Terus mengayuh sepeda seperti Edo tadi, itu juga gaya otot. Terus yang terakhir adalah meraut pensil. Nah, ini juga merupakan gaya otot ya. Ya, untuk pertemuan kita pada pembelajaran yang kedua sampai di sini dulu. Kalian pelajari ya, kalian sambil membaca buku paket yang sudah Pak Din kirimkan. Yang pasti tetap semangat, tetap belajar. Ya, kita kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.